Jadi batasan Bu. Akal kita nggak sampai ke sana. Isra Mi'raj ini adalah uji iman kita selaku hamba Allah. Bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan Isra dan Mi'rajnya kepada umat manusia pada saat itu, jangankan yang tadinya kafir, yang tadinya beriman, justru malah berbalik menjadi kafir. Kenapa? Karena dia mengukur Isra dan Mi'raj hanya melalui akal dan pikirannya sebagai manusia saja. Memang kata Rasul benar. Laisa din illa bil akli. Kita nggak bisa meyakini agama kita kalau agama itu tidak sesuai dengan akal kita. Betul ya? Kita nggak bisa meyakini agama kita kalau seandainya agama itu tidak sesuai dengan akal kita. Contoh, kita berbuat kebaikan di dunia, melaksanakan perintah Allah, kemudian larangannya kita tinggalkan, maka ketika meninggal dunia kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini masuk dalam akal. Akal kita narasi seperti itu. Oh, masuk akal ini. Orang yang berbuat baik, kemudian ketika meninggal masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat buruk besok meninggal masuk ke dalam neraka. Ini sesuai dengan akal. Tapi ingat, tidak selamanya akal ini mampu mengukur tentang masalah agama dan kekuasaan Allah. Satu contoh, gampang saja contohnya. Lihat pohon kelapa, Bu. Lihat pohon kelapa. Pohon kelapa itu buahnya ada di mana, Bu? Di atas. Di dalam pohon kelapa itu ada airnya nggak, Bu? Air. Logikanya kan tiap air itu pasti mengalir ke bawah, betul kan? Tapi ternyata pohon kelapa ini mengalirnya ke atas, Bu, melalui serat-serat. Kemudian masuk ke dalam buah kelapa, sehingga kelapa itu ada airnya. Kan nggak masuk logika itu. Walaupun ilmu biologi ketika mempelajari, oh karena ini, itu teori. Prakteknya adalah pohon kelapa yang menciptakan adalah Allah. Benar. Gak mampu akal kita mencerna. Contoh lagi, tiap detik, tiap menit di dunia ini ada saja yang meninggal. Entah itu di Inggris, entah itu di Indonesia, Malaysia, Singapura, gitu. Tapi tiap detik, tiap menit juga ada aja yang melahirkan. Benar ya? Di seluruh dunia ada aja yang melahirkan. Tetapi sekian banyak manusia yang sudah meninggal, sekian banyak manusia yang sudah dilahirkan di dunia, tidak ada satupun manusia yang kembar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kembar, benar-benar kembar. Gak ada. Pasti ada perbedaannya. Betul nggak? Pasti ada perbedaannya. Entah itu yang satu ada tai lalatnya kecil di sini, atau yang satunya lagi ada tai kebunnya di sini gede banget. Ada bedanya pasti. Oh, atau mungkin kakinya yang satu sebelah kanan, kakinya cakep, lurus ke depan. Atau yang satunya mungkin nyepet kayak kapten aneh begitu. Pasti ada perbedaannya. Itulah kekuasaan Allah. Artinya apa? Allah ternyata zat yang maha kuasa yang tidak kehabisan model. Yang kehabisan model Allah. Bikin model manusia mukanya begitu. Bisa. Betul kan? Begitu juga dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Kalau mengukur kita hanya melalui akal saja, maka kafir kita. Kafir. Kenapa? Karena pasti kita menjadi orang yang ingkar. Mana mungkin seorang manusia dalam waktu yang sekejap tidak begitu lama pada malam hari diperjalankan, kemudian kembali lagi ke tempat semula sebelum subuh. Dari Masjidil Haram berada di Mekah, kemudian Sidratul Muntaha berada di Palestina. Itu jaraknya kurang lebih 400 kilo. Kemudian dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau pakai akal, apa mungkin akal kita mampu mencerna? Makanya pada saat itu, ketika Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia, apa kata orang kafir? Muhammad, kalau memang benar kamu telah di-Isra Mi'rajkan oleh Tuhanmu, kamu telah dinaikkan ke atas langit, maka sekarang buktikan di depan kami, angkat kaki kananmu. Diangkat sama Nabi. Kemudian sekarang angkat kaki kirimu. Apa jawab Nabi? Kalau saya angkat kedua kaki saya, maka niscaya saya akan terjatuh. Ketawa terbahak-bahak, meledek mereka. Muhammad, engkau mengaku di
Paham kira-kira maksudnya, paham? Jangan mengukur kekuasaan Allah itu hanya dengan akal kita. Ketika akal tidak mampu, maka kembalikan iman kepada Allah. Kembalikan kepada iman. Oh, ini kuasa Allah. Kun fayakun. Kun firman Allah, fayakun bukti kekuasaan Allah. Ketika Allah berfirman kun jadi, fayakun maka jadi. Ini adalah kuasa Allah. Paham ya? Nah, pendidikan yang bisa kita ambil dari peringatan Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengembalikan derajat manusia sesuai dengan fungsinya, derajat manusia sesuai dengan tempatnya. Ketika manusia mendapatkan perintah sholat, maka di dalam sholat itu ada unsur penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ada unsur penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sehingga bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan sholat, mendirikan sholat, mustahil bagi orang itu ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, mustahil. Kenapa? Sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayo semuanya, ada yang apa nih ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang apa nih ibu-ibu? Ayo semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mungkin tidak orang yang sholat ingkar kepada Allah. Ketika dia berikrar inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Dia kan sudah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Mungkin tidak kalau orang itu akan bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah berikrar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sehingga dengan demikian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia itu menjadi manusia yang bersih, manusia yang benar, manusia yang menuju kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempatnya yang paling cocok adalah di dalam surga. Sholat ini adalah pokok ajaran yang harus kita tanamkan. Gak usah terlalu melebar deh. Di dalam keluarga saja. Sholat itu dulu kan. Ajarin, Pak, tapi kan kami istri ini harus bakti sama suami. Betul. Suami saya, Pak, udah saya ingetin, Pak, sholat Pak, rambut saya dijambak, Pak. Udah saya diam. Besoknya lagi saya ingetin, Pak, sholat Pak, sholat. Besok saya nggak dibacain. Besoknya lagi, Pak, sholat Pak, saya tidur lagi pulus-pulusnya disiram air, Pak. Bagaimana nih, Pak? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Saya kasih cerita, Bu. Jadi ada satu keluarga yang bapaknya ini benar-benar adalah orang yang ingkar, orang yang nggak pernah, jangankan melaksanakan sholat, nggak pernah kenal yang namanya sholat. Ketika diajak sama istrinya, Pak, ayo Pak lah kita sholat Pak, sholat berjamaah di rumah lah. Ayo kita sholat. Apa kata suaminya? Hah? Sholat? Sholat itu bukannya yang kue itu, yang kerupuk itu kemudian dikasih petis itu. Itu sholat Pak. Sholat itu sholat namanya. Ini sholat Pak. Yang ini nih. Udah urus saya bini muda. Wah, anakku urus tuh. Pakai ngajarin suami sholat. Tapi istrinya nggak pernah putus asa, Bu. Nggak pernah putus asa. Begitu juga dengan anaknya. Ketika suami pergi keluar rumah, mabuk pulang ke rumah. Ketika keluar rumah, barang-barang di rumah habis dijualin buat berjudi. Tapi istri sama anaknya nggak pernah putus asa. Tiap malam dia bangun, tiap malam dia tahajud mohon sama Allah. Tiap malam selesai sholat dia angkat kedua tangan di sini anaknya, Bu. Kurang lebih umurnya 9 tahun lah, anak udah ngerti. Dia berdoa, ya Allah, ya hari ini dia mau. Ya Allah, tolong ya Allah, bila petunjuk kepada suamiku, ya Allah.
bisa memimpin dirinya ya Allah. Saya malu di hadapan-Mu ya Allah, yang seharusnya suami adalah pemimpin keluarga ya Allah. Berilah petunjuk supaya suami saya mau sholat ya Allah. Anaknya jawab, ya Allah, kompak ini ibu. Tiap hari begitu Bu, gak pernah putus asa. Kenapa? Karena hidayah itu hanya milik Allah. Kita gak punya kewajiban dan gak punya hak tentang masalah hidayah. Tetapi Allah yang berhak memberikan hidayah. Makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bener Bu, tepat pada malam Jumat, bukan Jumat Kliwon ya, pokoknya malam Jumat aja. Sayyidul Ajam, ketika istrinya nangis, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, anaknya, ya Allah, demi keagungan-Mu, demi kemuliaan ajaran Islam-Mu, anaknya, ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah petunjuk kepada suami saya ya Allah. Saya gak pernah putus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah. Bener Bu, ketika udah capek ngantuk tidur lah sambil nungguin sholat dulu subuh. Ketika tertidur, Allah benar-benar memberikan hidayah Bu. Balasan bagi orang yang tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Pagi-pagi sebelum subuh, ketika kalian kalau di Jawa kan ada istilah kafir ya. Sholatu wassalamu alaik. Pernah dengar kan? Ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Lagi pulas-pulasnya, ternyata suaminya bangunin. Ini kaget Bu, biasanya bangunin, tiap kali bangunin mesti istrinya diajak berantem. Biasanya tiap kali istri dibangun, bangun gitu, nggak ada masalah apa. Ini pas dibangunin kaget istri, langsung bangun. Anaknya dibangunin, bangun Bapak bangunin. Ada apa Pak? Sambil berdoa istri. Ada apa Pak? Bu, ayo kita sholat. Kayak berserak Bu, ini badan ibu sama anaknya. Kata istrinya sambil narik. Apa? Ayo sholat. Langsung ambil air dulu nak. Kita sholat. Langsung sholat ambil air dulu. Kata suaminya, Bu, tapi bapak belum bisa sholat. Bapak di belakang aja ya. Ibu yang di sana. Gak apa-apa. Kalau dalam keadaan tidur. Sholat berjamaah. Habis sholat subuh, kebetulan kan paginya itu hari Jumat. Masuk hari Jumat. Sholat Jumat kan. Istrinya sebelumnya sudah ngajar sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya suami saya mau sholat, maka apapun keinginan suami saya akan saya kabulkan. Saya nggak pakai nanya-nanya lagi. Begitu ngajarnya. Oh saya kabulkan lah. Benar hari Jumatnya ngomong gitu. Kita akan hari Jumat. Jadi bapak ntar mau sholat dulu. Anaknya ya, bapak mau sholat Jumat. Tolong ibu nanti belikan bapak kain putih 25 meter. Bingung? 25 meter. Buat apa Pak? Buat gamis sama surut. 20 meter. Iya 20 meter. Coba yang anaknya di belakang. 25 meter. Baik Pak, ibu beliin. Nanti bikin itu sorban 15 meter, kemudian gamirnya 10 meter. Bikin pokoknya nanti jam 9 kalau jadi bapak mau sholat Jumat. Bisa dibayangin kan, sorban 15 meter bisa dibanding bapak. Udah. Pas jadi, namanya orang lagi giro-gironya Pak. Ayo orang lagi giro-gironya Pak. Jam 11 masih sepi, orang masih beraktivitas di rumahnya masing-masing, belum pada ke masjid. Dia udah berangkat. Bener Bu, dipakai itu baru 10 meter, pakai ngangkat begini. Ini sopol gua deh Bang, makin beratnya kepalanya goyang. Jangan Bu, kalau kepala
tangannya goyang belakang tuh, gini tuh. Tetangga ngeliat, udah panggilin udah. Langsung buka sama bahasa orang kita kan ini ya, biasa ngalah berkah gitu ya, ngalah berkah ya, yang mencari itu berkah nyuruh kalau ada buah besar begitu langsung disamperin cium tangan bu, langsung disamperin cium tangan. Ada ibu-ibu lagi nyuapin anaknya, ini dilempar, nyamperin cium tangan. Saking kagetnya ada chef lagi nyapunya dilempar, pas banget nenek-nenek nyirin. Saking kagetnya. Terus ada ustadz di sono lagi jalan berdua ngomong, Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Disamperin cium tangan. Dia mau kirain saja dan saking beratnya, nyampe ke masjid itu jamaah ternyata udah penuh bu, jalannya lama banyak orang saling tangan. Begini, orang begini, nyampe ke masjid kehabisan 4. Tempatnya udah habis kelamaan nyampe masjidnya. Duduk di bawah pohon beringin paling pojok sono. Senderan paling begini. Jamaah semua pada ngeliat, Syekh, belum besar itu. Lihat aja, ada hari tanpa berzikir. Padahal bukan berzikir, bahkan sholat. Benar pas pembawa acaranya nyampein di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Jumat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu agung hamba Allah kekasih Allah Syekh Al-Alam Al-Alim Wabahul Faham. Cuma nggak tahu namanya. Syekh siapa ya? Syekh. Dan jamaah di depan nanya, Syekh yang mana? Syekh itu. Orang pada nengok ke belakang sono. Dia masa dengar ngantuk dia. Di belakang sono nih bunyi. Udah. Karena orang semua pada liatin dia. Yang paling dekat ngomong, halo aku, panggil aku. Silakan Sob, yang begitu mas. Kata dia betul. Semua orang buka pintu pak, buka pintu. Besarnya lewat, buka pintu, buka. Jalan dia, orang disuruh maju ya maju. Pas sampai di mimbar, bingung dia ngomong apa. Ngomong apa di mimbar? Semua pada azumah menunduk kepala, takut kepala. Begini aja semua. Cuma santai aja begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil semuanya jawab. Ngomong lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya jawab. Aku kuat kalau nggak jawab. Kata jamaah yang di depan, perasaan salah berarti. Kata yang sebelahnya, itu pembukaan itu yang besar. Tiga kalinya. Assalamualaikum. Bingung lagi. Bukan doa apa? Udah tiga kali. Lo bagian biar gue kesel. Empat kali. Assalamualaikum. Jelas, sobatnya begitu tinggi. Ternyata ketika Allah memberikan petunjuk kepada hambanya, maka Allah akan menyelamatkan hambanya dari rasa malu dan dipermalukan oleh manusia. Coba bayangin, kita nggak bisa apa-apa berada di atas ghibah. Bingung tuh ngomong apa? Ternyata Allah tutup rasa malu. Spontanitas mulutnya ngomong. Jamaah yang di bawah pohon sana, tolong maju ke depan. Karena yang ngomong guru besar
ibu, khotbah mau dimulai karena dia nggak bisa ngomong. Apa ngomong dia? Bapak-bapak, saudara jemaah Jumat sekalian, karena berhubung tenggorokan saya serak, jadi tolong saya digantikan ya. Akhirnya Pak, digantiin. Tadinya ia akan mendapatkan malu, ternyata Allah selamatkan Bu. Imam ngomong begitu doang. Semua jamaah yang di bawah pohon maju ke depan. Nggak nyambung ngomong baju mas itu. Nggak nyambung ngomong baju mas itu. Ya kan? Tapi inilah bukti kalau Allah menyelamatkan kehidupan hambanya jika hambanya senantiasa tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Permasalahan apa sih yang kita hadapi? Kalau kita berbicara tentang permasalahan, maka kembalikan kepada sholat. Itu intinya sholat. Kenapa? Karena sholat adalah sumber hukum dan tatanan kehidupan. Bahkan sistem pemerintahan, kalau kita bisa teliti, itu sumbernya dari sholat. Contoh, sistem pemerintahan dipilih oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat. Pemimpin dalam sholat, imam dipilih oleh jamaah. Sama kan? Dipilih oleh jamaah. Ketika presiden salah ngomong atau membuat kebijakan yang nggak enak misalnya, demo. Ya kan? Kayak demo, betul nggak? Ketika imam salah, sama demonya, cuma beda caranya. Kalau misalnya salah baca, bukan salah tuh, boleh demo. Langsung dia apa? Lakum dinukum. Diterusin sama dia. Dia ikut. Lakum dinukum walaupun. Kalau tadi jamaahnya paham semua, kalau ini nggak paham, di belakang namanya bocah banyak. Bocah jawab, ya amin lagi baik. Amin lagi baik, bocah-bocah segini kan udah deh. Ada yang paham, ada yang ngerti, ada yang nakal, ada yang main nanti dari masjid. Iya, ada yang iseng, ada yang iseng begini ada banyak. Kasih yang kongkong, yang barunya nyangkul dari sawah, mau sholat berjamaah, tapi nggak bisa rokaat, pakai sarung doang. Udah Allah Akbar iqamah, kongkong sampai pakai sarung doang begini loh, langsung lari jamaah, udah begini. Si bocah duduknya di pojok sono. Kemudian sholatnya 4 rakaat. 1 rakaat, sarungnya melorot, tarik lagi ke atas. Dapat 2 rakaat, melorot lagi, tarik lagi ke atas. Dapat 3 rakaat, melorot lagi, tarik lagi ke atas lagi. Semakin ke atas. Itu si Iko nggak nyadar. Ya bocah bandel ya. Dari belakangnya dia nggak sholat, digangguin orang, dia singkong lah. Selalu mungkin harus mungkin atas itu. Nggak boleh tuh. Disamperin tuh. Ini. Dan orang sholat kan sholat serius tuh. Ini semua. Ini. Bisa lagi ngomong dari belakang. Kabur dia. Singkong nggak ngerti hukumnya lagi. Marah, langsung dikejar-kejar. Bocah lari ke imaman, lewati juga. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada masalah, kembalikan kepada sholat. Boleh kita berharap kita jadi presiden, boleh. Monggo silakan. Jadi dokter, monggo silakan. Jadi tukang insinyur, monggo silakan. Jadi pengusaha, monggo silakan. Jadi gembel, monggo. Ibu orang tuanya, monggo. Tapi ingat, patokan utamanya adalah sholat. Dalam hal ini adalah agama. Kasih pemahaman ke anakmu tentang masalah agama. Jangan sampai
limanya ada bu. Jadi kalau sakit dokter bisa alternatif gitu. Nggak bahaya itu orang tua. Pengennya begitu ya. Jadi bahagia hidupnya kata dia. Jadi kalau seandainya bapaknya butuh usaha, butuh modal, ada anaknya yang pengusaha. Kalau seandainya dia mau bikin rumah, ada anaknya yang jadi insinyur. Pengennya begitu dia. Jadi bahagia, pokoknya saya pengen hidup bahagia di dunia. Tapi dia lupa tentang masalah agama. Pada satu hari Allah berikan kuasa, dicabutlah nyawanya si bapak. Nyawa bapak diambil, serah. Pas dikubur, orang pada baca Yasin tuh. Anaknya ngumpul kelima-limanya nih. Yang dokter, jenderal, insinyur, pengusaha, dukun, beranak. Lima-limanya ngumpul. Tetangganya diundang suruh baca Yasin semua. Semuanya pada bawa buku baca Yasin, ibunya ngelirik anak-anaknya, ternyata anaknya pada ngobrol sendiri. Kata yang insinyur ke berusaha, gimana usahamu sukses? Wah, alhamdulillah sukses. Gimana tuh kemarin banget suksesnya belum? Masa gimana rame nggak lu? Pasiennya, kok enak nih gaji gede? Astagfirullahaladzim, anjay pada baca Yasin, ini anaknya pada ngobrol. Kata ibunya, loh, ayo ikut baca Yasin. Baca Yasin, ya dah, baca Yasin. Dia apa saudaranya? Bapak, baca Yasin. Udah kita baca lagi ya. Yasin, Yasin, Yasin. Berarti dia dari kecil nggak pernah diajarkan agama. Akhirnya apa? Nangis ibunya itu. Baru ingat kesalahannya, ya Allah, selama ini saya ingin anak saya sukses di dunia, tetapi saya lupa cepat atau lambat saya bakal menghadap kepadamu. Kalau kami orang tua sudah menghadap kepadamu, maka apa yang kami harapkan terkecuali doa dari anak-anak kami. Kalau anak-anak nggak bisa, nggak ngerti masalah agama, apa yang kita harapkan sebagai orang tua? Coba. Betul itu? Akhirnya apa? Selesai ngaji, pulang ke rumah. Dikumpulin anak-anaknya yang lima. Ibu sedih, ibu nangis, tetangga ibu undang semua supaya baca Yasin semua. Ternyata anak-anak ibu, anak-anak bapak yang sudah meninggal gak baca Yasin, justru malah sibuk dengan obrolan duniawinya. Sekarang gini nak, sebelum semuanya sudah terlambat, ayo kamu belajar agama. Belajar agama, ibu terlambat, kenapa gak dari guru ajarin agama kepada kami? Terus sekarang gini nak, minimal banget kamu belajar sholat ya. Belajar sholat supaya di sholat itu kamu sering berdoa sama Allah. Belajar sholat bu, iya belajar sholat supaya kamu sukses di dunia, tapi juga tidak melupakan akhiratmu. Ya udah bu, belajar sama siapa? Tuh, sama Ustaz Salam. Udah belajar sama Ustaz Salam. Ya udah, jangan kan. Kemudian lima-limanya bu, kata Ustaz Salam kan gini. Ya udah kalau kamu belajar sholat, ingat sholat itu nanti ada imamnya. Imam itu adalah pemimpin di dalam sholat. Jadi makmum harus ngikutin imam. Cuma Ustaz Salam lupa kasih taunya. Kalau jamaah itu dari kiri ke kanan tuh harus gini. Cuma nggak dikasih tahu. Ustaz Salam lupa langsung sholat ada Allahu Akbar. Bener bu, nggak salah-salahnya. Dari depan belakang. Ngambil tiket. Mana namanya itu hampir sama semua. Yang nomor 1 namanya Superman, nomor 2 namanya Superman, nomor 3 namanya Superman. Hampir sama namanya. Bener bu, dari depan ke belakang begini. Nah, karena Ustaz Salam, ya Ustaz Salam, kebetulan kan ada rematik bu, ada rematik. Teman-teman bukan Ustaz Salam ini bukan. Ada rematik bu, pas sujud ini kejam nih, ini Superman
Sedih bu, sedih. Anak agama nggak dididik dari sejak dini. Apa yang mau kita harapkan dari anak-anak kita? Kan sudah bilang Islam itu adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Pendidikan